الحمد لله الذي افتتح عشر الحج بشهر شوال وجعله متجرا لنيل الفضائل والإفضال، وأيقظ فيه ذوي الهمم العالية والأحوال العالمين بأنهم في هذه الدار على يقين الظعن والارتحال. فسبحانه من إله عظيم منفرد بصفات الكمال، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا كما يحب ويرضى غير مستغنى عنه في حال من الأحوال، وأشكره وأيده على شاكره دوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق المقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, guna menggapai dan mendapatkan ganjaran dan balasan yang akan kita terima kelak kita bertemu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Syawal dan kita sudah melewati hari-hari yang mana adalah hari umat Islam, dan kita melewati sesuatu bulan yang mana bulan tersebut adalah bulan daripada bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan meninggalkan kita semua dengan banyak cerita, dengan banyak kisah yang dialami oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada daripada mereka yang istiqomah menjalankan salat 5 waktunya, ada daripada mereka yang istiqomah mengaji daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ada daripada mereka yang menjaga hati dan lisannya agar menjadi kesempurnaan di dalam ibadah puasa Ramadannya. Maka tujuannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tujuannya adalah jika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita semua, maka kita meneguhkan keistiqomahan kita, membawa amal ibadah kita yang kita istiqomahi di bulan Ramadan, kita bawa di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Jika kita menyembah Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah di bulan Ramadan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala juga Tuhan daripada bulan Syawal, juga Tuhan daripada bulan Dzulqa'dah, serta Tuhan daripada bulan-bulan yang lainnya yang kita mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan mereka persembahkan kelak di hari kiamat jika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan selama di dunia. Hakikat daripada manusia, kebanyakan daripada kita, wahai ma'asyiral muslimin, kebanyakan daripada kita disebutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, kita hakikatnya manusia sedang tertidur dan terlena daripada kenikmatan dunia. Kita disibukkan dunia sehingga kita lupa
akan akhirat, bahwasanya tempat kembali kita dan balasan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, an-nasu niyam, hakikat daripada manusia mereka semua tertidur. Mereka lupa. Mereka selalu menikmati yang namanya zahratul manam. Mereka terlena dengan mimpi-mimpinya, sehingga mereka tidak mengetahui hakikat daripada kehidupan manusia adalah kelak di akhirat mereka akan dibalas dan mereka akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa idza matu intabahu. Pada hakikatnya manusia, kata Imam Ali karramallahu wajhah, jika mereka sudah merasakan dan mengetahui yang apa yang dikatakan kematian, atau bahkan mereka sudah merasakan yang namanya kematian, intabahu, mereka sadar bahwasannya pangkat, bahwasannya jabatan, bahwasannya gelar yang mereka dapatkan di dunia itu hanyalah mata'ul ghurur, itu adalah suatu perhiasan yang sangat menipu. Banyak daripada manusia yang selama hidup di dunia mereka lupa akan kewajiban mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan diri tentang dunia, tentang hal yang binasa dan tentang hal yang sementara. Mereka melupakan hal-hal yang kekal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya akan dia dapatkan, yang akan dia terima balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita pikirkan dan marilah kita mengintrospeksi diri. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang cerdas dan juga ada yang kurang cerdas. Bagi mereka yang cerdas, kata Nabi Muhammad, bagi mereka yang memiliki akal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengerjakan amal ibadah untuk bekal kelak, mereka menghadapi yang namanya kematian dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang mana dia menundukkan hawa nafsunya. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas yang menundukkan hawa nafsunya dan dia mengerjakan amal ibadah sebagai bekal kelak jika dia menghadapi yang namanya kematian, dan dia akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal perbuatan di dunia. Wal ajiz, orang yang lemah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kurang cerdas, kata Nabi Muhammad, man atba'a hawa, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya kemana akan pergi. Hal-hal yang dimurkai oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hawa nafsunya ingin dia ikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tak pernah mengerjakan amal kebaikan, tak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berangan-angan agar dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jauh sekali bagi orang yang tak pernah beribadah namun orang tersebut ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keistiqomahan yang sudah kita bangun ibadah di bulan Ramadan, kita bawa keistiqomahan itu setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, dan kita akan menghadapi bulan-bulan yang lainnya sebagai bekal kelak jika kita menemui janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang mana orang tersebut sungguh sangat nikmat beribadah kepada Allah. Tenang jiwa dan raganya untuk beribadah kepada Allah, tak disibukkan urusan dunia, urusan dunianya, urusan keluarganya, serta urusan yang lainnya, tidak melupakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang santrinya pun bertanya kepada seorang ulama tersebut, apa rahasia sehingga engkau merasakan nikmatnya ibadah, wahai syekh? Jika aku perhatikan, duniamu tidak melengahkanmu dari ibadahmu, duniamu tidak dapat meninggalkan daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan wajibkan kepadamu, apa rahasianya? Maka seorang syekh dan seorang ulama tersebut berkata kepada salah satu santrinya, alimtu, saya mengetahui, anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna lahu qalbi. Wahai santriku, ketahuilah bahwasannya rezeki yang Allah berikan kepadaku, aku yakin bahwasannya tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dariku. Jika Allah sudah menetapkan rezeki seseorang di dunia dan selama hidupnya, saya yakin bahwasannya
tidak ada seorang makhluk pun atau seorang hamba pun yang merebut rezekinya dari itu, bahwasanya itu adalah suatu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatma'anna lahu qalbi, maka hatiku tenang. Aku tak memikirkan dunia yang bukan milikku, dan aku juga tenang, dunia yang sudah ditakdirkan milikku tak akan berpindah tangan kepada orang lain. Maka aku tenang hatiku dan aku fokuskan diri ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata seorang ulama, alimtu anna ibadati la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu biha nafsi. Wahai santriku, ketahuilah bahwasannya ibadahku tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Anak, istri tidak akan bisa untuk menggantikan sholatku. Orang lain, sahabat, sanak, famili, keluarga, orang tua, tidak bisa dia melakukan ibadah yang mana dia berikan kepadaku pahalanya. Ibadah yang Allah berikan dan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka setiap hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala wajib melaksanakannya. Maka fasyaghaltu biha nafsi, aku pun menyibukkan diriku untuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Yang nomor tiga, kata ulama, alimtu annallaha ta'ala muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyah. Wahai santriku, ketahuilah bahwasanya saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang aku lakukan selama di dunia. Gerak-gerikku, baik jiwaku, baik zahirku maupun batinku, dan apa yang aku sembunyikan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fastahyaitu an yarani ala ma'siyah. Oleh karena itu saya malu jika seandainya Allah Subhanahu wa taala sedang melihatku dan aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aku tinggalkan semua kemaksiatan dan aku hanya fokus untuk beribadah dan menjadi hamba Allah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata ulama tersebut, rahasia daripada kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah adalah alimtu annal maut yantaziruni. Saya tahu dan saya yakin bahwasannya hal yang gaib, yang terdekat, yang telah menungguku adalah kematian. Maka fa'adattu zat liliqa'i rabbi, maka aku persiapkan bekal amal ibadah untuk aku menjumpai dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata ulama, suatu kenikmatan yang luar biasa yang mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dunianya, sehingga anak-anaknya, sehingga rumah tangganya dan pekerjaannya tidak melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketenangan batinnya atas rezeki Allah yang diberikan, bahwasanya tidak dapat tertukar dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Dan juga ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba Allah, tidak dapat manusia yang lain yang menggantikannya. Dan juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat gerak-gerik dan juga tingkah laku hambanya. Maka malulah kepada Allah akan melakukan maksiat, karena Allah malah memperhatikan dan Allah akan membalas apa yang dikerjakan oleh hamba Allah. Dan juga kenikmatan beribadah adalah seseorang mengetahui bahwasanya kematian akan menggapainya, dekat, cepat atau lambat, dekat atau jauh. Oleh karena itu semangatlah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal, untuk kita mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sudah terjalin, jika hubungan hablum minallah, tali yang kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik dan istiqamah kepada Allah, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dunia, kita juga menyambung tali hablum minan nas. Karena umat Islam, karena umat Nabi Muhammad, karena hamba Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk sosial, adalah makhluk yang bertetangga, makhluk yang berkelompok, yang mana dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memuliakan dan bertingkah laku yang baik terhadap manusia yang lainnya. Orang muslim yang baik bukanlah umat Islam yang ibadahnya semangat akan tetapi selalu mengganggu tetangganya. Umat Islam yang baik bukan umat Islam yang selalu banyak bersedekah tapi mengungkit-ungkit sedekahnya. Umat Islam yang baik bukanlah mereka yang merasa dirinya amal ibadahnya lebih baik daripada yang lainnya. Akan tetapi Nabi Muhammad menggambarkan umat Islam yang baik adalah mereka al-muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang Islam yang terbaik kata Nabi Muhammad adalah umat Islam yang mana umat Islam yang lainnya selamat daripada caci maki lisannya. Umat Islam yang lainnya selamat daripada gangguan tangannya. Itulah umat Islam yang terbaik kata Nabi Muhammad SAW, serta memberikan manfaat yang baik kepada umat Islam yang lainnya. Ahabun nasi ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang lainnya, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hendaklah kita memegang 3 prinsip yang diberikan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Jadikan pegangan hidup kita menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bertetangga dengan tetangga yang baik. Beliau mengatakan bahwasanya liyakun hadzul mu'min minka salasatu khisal. Hendaklah orang di sekitar kita, hendaklah tetangga kita, hendaklah kawan kita, hendaklah umat muslim yang lainnya mendapatkan 3 bagian daripada kita. Apa itu? Yang pertama, illam tanfa'hu fala tadurruh. Yang pertama, jika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal kita tidak membahayakan orang lain tersebut. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat, tenaga, pikiran, harta kepada orang lain, minimal kita tidak membahayakan atau kita tidak memberikan bahaya kepada orang lain tersebut. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah memiliki rumah yang mana rumah tersebut banyak tikus di dalamnya. Pada saat beliau mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya, sehingga tikus yang ada di rumahnya lewat di depannya, lewat di temboknya, serta santri mengatakan, "Ya Imam, law ittakhadta hirran fi baitik." Wahai Imam, kalau seandainya bagaimana engkau memelihara kucing di rumahmu agar tikus semuanya lari dari rumahmu? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Akhafu, saya takut antahraban fa'aratu ila baiti jirani fatudhi. Wahai santriku, ketahuilah saya takut. Kenapa? Saya takut kalau seandainya saya memelihara kucing di rumahku, saya takut kalau tikus itu lari ke rumah tetanggaku dan mengganggu tetanggaku tersebut. Aku tak bisa memberikan manfaat, paling tidak aku tidak membahayakan tetanggaku, kata Imam Abu Hanifah. Begitulah menjadi orang yang baik dan muslim yang baik, tak menyalahkan orang lain, tak mencaci orang lain, dan tidak mengganggu orang yang lain. Itulah gambar orang muslim yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Imam Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, orang yang ada di sekitar kita paling tidak, jika kita tidak bisa memberikan manfaat, paling tidak kita tidak membahayakannya. Dan yang kedua, illam tasurrahu fala tahummahu. Kalau kita tidak bisa membahagiakan dia, jika kita tidak bisa menjadikan dia orang itu berbahagia di dekat kita, paling tidak jangan kita membuat dia selalu sumpah. Paling tidak jangan kita buat dia selalu gundah gulana berada di dekat kita. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka, khususnya umat Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, afdalul a'mali sururun tudkhiluhu ala muslim. Paling afdalnya amal ibadah setelah yang wajib, kata Nabi Muhammad, adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke hatinya umat Islam. Jangan kau remehkan amal ibadah sekecil apapun jika itu dapat membahagiakan umat Islam. Kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Saya melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam sorga karena satu amalan yang ringan, ala syajaratin qata'aha ala dhahri thariq. Dia meminggirkan, dia mengambil dan dia memotong ada satu dahan yang menghalangi jalannya orang mukmin, dia potong dan dia hindarkan dari jalan tersebut, sehingga umat Islam atau orang yang lewat merasa senang dengan perbuatan orang tersebut, maka Allah akan balas dia dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian sekali-kali meremehkan amal ibadah sekecil apapun yang kalian kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hendaklah umat Islam mendapatkan daripada kita, in lam tamdahu fala tadhummahu. Kalau kita tidak bisa memuji teman kita, kalau kita tidak bisa memuji umat Islam yang lainnya, paling tidak dan minimal kita tidak mencaci mereka, paling minimal kita tidak menyalahkan dan mencaci mereka, apalagi mengkafirkan mereka, wal'iyadu billah. Itulah pesan dan prinsip Syekh Yahya bin Mu'ad yang mana kita pegang teguh, kita bertetangga, kita bersosial, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Berikanlah manfaat kepada orang lain, berikanlah manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga bahagiakan mereka yang sedang susah, serta berilah mereka apa yang mereka butuhkan untuk hidup di dunia, yang mana kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم